Oke, sama tahu baksonya ya Mbak ya. Hai people, aku lagi cari oleh-oleh nih karena aku mau keluar kota dan mau beli Bandeng Presto dong, khas kota Semarang kan. Nah penasaran nggak kira-kira gimana sih peluang bisnis di bidang oleh-oleh ini, terutama untuk Bandeng Presto? Nah jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga bakal ngobrol bareng sama ownernya. Tetap tonton Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Pak Endro dan juga Bu Arista, ownernya dari Bandeng Populer. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wah ini kelihatannya laris terus ya untuk jualannya. Nah sebelum kita tanya ya tentang prosesnya, ceritanya seperti apa, penasaran nih sama namanya ya, Bandeng Populer. Dapat dari mana sih Bu? Dapat ide untuk ngasih nama ini gitu? Itu sebetulnya nama dari usaha bapak saya dulu. Bapak saya dulu pernah buat bandeng juga, tapi nggak kurang serius gitu, pakai populer. Terus aku buat lagi tak pakai nama itu aja. Oh jadi melanjutkan ya. Dan ada harapannya juga kah di nama itu? Iya, insya Allah dengan nama populer itu kan kita bisa dikenal di mana saja, semua siapa saja. Dan dari kalangan saja. Oh, jadi bisa semakin terkenal yang pasti semakin laris juga nantinya ya. Nah kalau Pak Endro mungkin bisa diceritain gimana sih Pak awal mula punya ide bisnis ini? Apakah bareng sama ibu atau siapa dulu nih yang memulai ngajakin gitu? Jadi usaha ini kan sudah 2014, 11 tahun. Ya, 11 tahun. Jadi memang awalnya sih diawali dengan ada pancing anggur gitu. Nah, ini nah, kemudian kita manfaatkan dengan nama populer yang sudah ada dan bandengnya juga ya kita lanjutkan aja lah usahanya itu aja. Tapi berarti Bu Arista memang dulu pernah diajarin juga caranya apa gimana? Ya enggak sih, terus ibuku, ya bapak ibuku dulu pernah, tapi terus lama nggak dikerjain gitu loh. Lalu seperti ceritaku tadi kan aku bermula dari snack sama catering kotak, nasi kotak itu. Lalu terus dengan ya aku tambah tua gitu kok males gitu kalau repot banget gitu loh. Aku udah pengenku aku punya usaha yang bisa dengan buat sedikit tapi punya stok banyak gitu. Soalnya kalau misalnya catering memang harus menurut pesanan ya, dan menunya banyak ganti-ganti. Kalau untuk ini produknya sudah jelas apa, bisa dimasuk dan kemudian bisa jadi stok. Terus ya seperti itulah, lebih mudah. Ya, sudah tinggal pemasarannya 11 tahun ya berarti ya, cukup lama. Nah itu di awal gimana Bu pemasarannya? Apakah memang orang-orang sudah langsung oh ini Bandeng Populer yang dulu pernah ada nih, atau ya dimulai lagi dari nol? Ya dimulai dari nol. Oh dulu bapak saya kan sebentar aja, maksudnya bapak saya kan punya usaha yang lebih bagus gitu loh. Jadi ini dia kurang telaten gitu lah caranya. Kalau saya kan memang diawali dari memang sudah snack nasi gitu. Jadi ya orang lebih kenal dengan saya dengan masak gitu ya, memasak. Ya terus pemasarannya ya titip-titip dulu ya. Awalnya titip-titip ke toko-toko kecil-kecil gitu. Ya enggak kecil-kecil. Ini kan kitanya pasarnya oleh-oleh. Jadi kita ke yang terus ini kita bandeng kita kan nggak bisa langsung maaf ya kayak di kan banyak di ler di sisi lain nggak pakai kemasan gitu ya. Nah gitu. Kalau aku kan memang buat mateng langsung tak masukin pendingin. Ya jadi kadang toko nggak mau itu Bu kok nggak kalau ditaruh di biasa gitu gimana tanpa pendingin. Saya kurang seneng ya masalahnya. Saya ya maksud kurang lama lah gitu. Jadi berarti tiap hari aku harus ngambilin. Enggak kalau aku
titip di situ kan tiap hari aku berarti harus ngambilin gitu loh. Jadi aku titipnya yang punya pendingin. Oh, gitu. Jadi yang bisa masuk pendingin gitu. Jadi aku nggak mau yang apa langsung diletakkan gitu, aku nggak mau. Berarti salah satunya strateginya ini konsinyasi ya, dititipkan ke toko-toko oleh yang sudah besar juga, terus kemudian tapi yang memang ada pendinginnya sehingga ketika stok ini nanti bisa disimpan di pendingin tersebut dan lebih tahan lama gitu ya. Oke, nah terus di awal itu gimana Bu bisa kerjasama sama toko oleh-oleh? Apa memang sudah kenal sebelumnya atau ya coba dari satu persatu Ya, ditawarin? kita yang nawarin ya, kita datang nawar. Terus ini alhamdulillah kalau kita di rumah itu yang kebantu ya itu apa Google itu loh. Dari Google itu alhamdulillah itu apa lumayan lah gitu. Orang cari di Google itu apa oh ternyata di sini ada Bu, kok deket ya timbang saya ke turun lagi gitu. Ya alhamdulillah bantu banget itu. Terus waktu Covid itu apa Gojek itu kan juga Gojek, Grab itu ya lumayan lah. Iya kan banyak orang diantar ya, tinggal pesan diantar gitu. Nah dari situ Pak orang ya lumayan mengenalnya di situ. Iya. Tambah terkenalnya di situ, terus nanti kalau orang sudah tahu berarti dia bisa pesan sendiri pada tanggal semua. So. Kalau lokasinya sendiri emang di mana sih? Tadi kelihatannya kan kalau dari Google-nya pasti sudah bisa langsung dicari begitu ya. Tapi coba kalau dijelaskan tuh arahnya lewat mana ini Bu? Dekat mana? Oh ya sudah Pak. Patokannya biasanya kita flyover Jatingaleh itu ya, flyover Jatingaleh, kemudian masuk ke Jalan Kesatrian, mentok aja, kemudian belok kiri dan masuk ke gang paling pertama itu aja. Nanti dari situ 150 meter. Cukup mudah ya. Kecamatan Candisari. Patokannya itu aja. Kecamatan Candisari ya. Kantor kecamatan. Dan keluar dari sini udah langsung tol ya. Yang kedua ini semakin strategis ya. Jalan ya deket lah gitu. Ya oke. Nah terus kalau Bapak sama Ibu ini berarti selama 11 tahun menjalaninya ya. Kira-kira progresnya seperti apa sih? Apakah di awal itu memang sudah langsung rame atau bertahap semakin banyak pesanannya tiap hari? Ya alhamdulillah semakin banyak ya. Ya progresnya ya pinginnya ya juga lebih maju. Punya tempat lebih baik, punya toko lebih baik. Oke, jadi memang bertumbuh ya dari yang awalnya mungkin cuman sekitar aja yang tahu, terus kemudian titip-titip di toko sampai akhirnya sekarang pengunjung pada datang langsung ke sini ya. Alamatnya di mana Bu? Jangli 1 nomor 35 Semarang, Kecamatan Candisari. Oke, nanti boleh di save ya e-people ya, biar bisa langsung mampir ke sini. Dan kebanyakan yang beli orang Semarang atau wisatawan atau gimana nih? Ya tamu-tamu dari luar kota. Banyak kan tamu dari luar kota tamu sih. hotel, kadang ya suruh ngantar Gojek gitu. Oh iya. Aku pengen datang sendiri yuk Bu, apa tak dianterin Pak Gojek gitu. Ya banyak yang gitu. Soalnya dekat sini juga ada beberapa hotel ya. Jadi buat yang mungkin dari luar kota terus lagi istirahat biar nggak usah ribet ya cari oleh-oleh, tinggal pesan lewat online bisa langsung diantar ke hotelnya. Dan ada musim-musim tertentu nggak di mana ini pesanannya paling banyak gitu? Mungkin apakah waktu Lebaran, waktu musim liburan? Liburan pasti. Jadi kalau Lebaran kita pasti persiapan untuk stok banyak. Kadang sampai periksa tuh sampai penuh. Ya kadang pasarnya tutup masalahnya. Pasarnya tutup kita nggak bisa kan, harus apa ya dihitung, harus prepare dulu. Oke, jadi di musim-musim yang rame itu jadi benar-benar ngestok ya, biar nanti ketika orderan datang nggak kehabisan stoknya. Tapi kalau untuk bandengnya sendiri nih, ini bisa tahan berapa lama? Kalau di luar ruangan, insya Allah ya 5-7 hari bisa. Kalau di pendingin biasa 2 minggu. Kalau freezer 4 bulan. Oh, cukup lama ya. Dan untuk penyimpanan yang betul seperti apa sih Bu? Kalau di luar sih tidak boleh terkena sinar matahari langsung, itu pasti. Kalau di pendingin biasa, pendingin taruh di jangka. Oke. Karena kita sudah vakum dan insya Allah aman lah untuk kemasan. Kalau proses buatnya sendiri biasanya berapa lama itu? Kalau prosesnya mulai dari beli, kemudian kita membersihkan dan sebagainya itu sekitar 3-4 jam.
3 sampai 4 sampai mateng. Lumayan lama juga ya untuk Karena prestonya ya. Harus didinginkan dulu baru bisa Didinginkan. diangkat. Oke, dan kemudian kalau dalam sehari biasanya bisa memproduksi berapa? Kalau pokoknya satu panci itu kita 60 ekor. 60 ekor. Dan setiap hari produksi atau ada jadwalnya? Ya belum sih. Jadi kalau normalnya ya 2 hari sekali, gitu. 2 hari 3 hari lah gitu. Tapi kalau pas pesanan pas rame ya kita bisa tiap hari. Dan stoknya biasanya paling lama berapa hari tuh Bu? Atau berapa minggu? Ya nggak sampai mingguan ya. Nggak nyampe ya? Habis terus ya? Ya alhamdulillah. muter. Kirain kalau dipendingin itu udah lama barang Ya. lama ya. Padahal enggak, memang kita kalau ya maaf kita kan sekarang ya pembelajaran ya baru kan kalau saya lebih aman di pendingin ketimbang dipakai pengawet ya. Betul. Kan pakai pengawet terus dibiarkan di luar gitu, kalau menurut saya masih kurang bagus ya. Kalau lebih baik saya dipakai pendingin jadi tanpa pengawet. Jadi memang disimpannya di pendingin ya, biar dia ini lebih awet karena memang nggak pakai bahan pengawet. Iya. Tapi bukan berarti kalau misalnya disimpan di pendingin ini Katanya stok lama. Biasanya orang pemahamannya seperti itu, kadang kurang paham. Ternyata begitu. Iya. Wah, jadi semakin tertarik ya sama produk ini. Nah, ternyata di sini pun nggak cuma ada Bandeng Presto, bisa dilihat di depan ya. Nah, kita nanti akan lanjut tanya-tanya ada produk apa aja di Bandeng Populer. Jadi buat ibu-ibu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ide Usahaku. Oke people, masih di Ini Usahaku episode Bandeng Populer. Tadi kita sudah spill sedikit ya, kalau ternyata di brand populer ini nggak cuma ada bandeng. Ada apa aja Bu untuk olahannya selain mungkin Bandeng Presto nih? Kalau olahan bandeng, ada pepes bandeng, ada otak-otak bandeng. Kalau yang lainnya tahu bakso sama lumpia, satunya tahu petis. Banyak juga varian produknya ya. Tapi ini cocok sih karena orang kalau misalnya beli Bandeng Presto aja kelihatannya kurang ya. Yang dicari itu. Apalagi oleh-oleh dari Semarang nggak ketinggalan ada lumpianya, ada tahu baksonya, tahu petis, komplit di sini ya. Dan terus kalau untuk segi harga nih Pak, kira-kira range-nya berapa sih? Berapa sampai berapa? Terus satu kemasan ini isinya berapa gram gitu mungkin? Kalau kemasan satu dus isi 2. Untuk Bandeng Prestonya satu dus isi 2 itu beratnya kira-kira 400 rata-rata lah ya. Kemudian kalau otak-otak satu dus isi 1 itu cukup besar otak-otaknya, kalau beratnya sekitar 350 gram. Kemudian pepes itu dari Bandeng Presto kita beri bumbu pepes, kemudian ditambah dengan dikemas dengan daun pisang gitu ya. Oke, ini Itu isinya tentunya satu-satu kalau otak-otak dan pepes. Itu pindang bandengnya. Ya, ini bandengnya. Pindang Ini bandeng. pepes bandeng. Ini pepesnya. Gede loh ya, mantep nih. Terus Dan ini otak-otak. otaknya. Oh iya, ini ya satu ekor tapi dia penuh gitu Iya. ya, pokoknya. Nah, jadi pasti mantep lah ya kalau misalnya buat oleh-oleh. Nah, ini juga udah ada label halalnya ya Pak ya? Iya, sudah dapat Ada sertifikasi halal. Terus ada PIRT. Iya. Oh, jadi sudah terpercaya lah ya untuk Kemudian sertifikasinya untuk sudah lengkap. kemasan tahu bakso isinya 10. Ya. Kemudian begitu juga lumpia dan tahu petis satu pak isi 10. Isi 10. Oke. Dan ini semua dijual frozen atau mungkin bisa beli yang udah gorengan? Bisa, kalau Iya, minta digoreng ya tak gorengin. Fresh goreng.
Siapa tahu buat cemilan di jalan nih ya. Udah dibeli sekalian. Kalau harganya nih, range-nya dari berapa sampai berapa? Kalau harga dari untuk Bandeng Presto sih 50.000 isi 2. Kemudian kalau pepes 35.000. Kemudian kalau otak-otak 40.000. Untuk lumpia 40.000 isi 10. Kemudian tahu bakso 35.000 dan tahu petis 30.000. Masih affordable banget semuanya ya, ramah di kantong gitu. Jadi kalau misalnya 25 sampai 50 lah. Oke, 25 sampai 30 sampai 50 ya. Kalau kita mau beli oleh-oleh jadinya bisa borong banyak gitu. Biasanya orang-orang pesannya berapa sih, Bu? Ya bervariasi ya. Kalau ada yang kemarin langsung beli berapa 17 dus ada. 10 dus. Ya mau dibawa ke Palembang. Terus ya Kak, ya macam-macam ya. Kalau pengemasannya nih buat kita yang mau perginya jauh atau belinya banyak ada sendiri. Kotaknya. Ada dus aja. Ada isi 10 Isi 10. dus. Isi 10 dus. Jadi kita nggak perlu bingung gimana ngepaknya ya, udah langsung siap begitu. Dan terus kalau kita mau pesen nih, bisa nggak dari mungkin beberapa hari sebelumnya prosesnya seperti apa? Hubungin kemana? Ya punya kita nomor telepon. Udah WhatsApp ya? Ya. Atau Ada Instagram juga bisa. Instagram juga. Oke, bisa ke WhatsApp dan juga Instagram. Ya, Ada minimalnya nggak untuk pesannya? enggak ada. Nggak ada ya, berapa aja boleh ya? Oke, maksimumnya juga semakin nggak ada ya, berapa aja boleh diborong semuanya ya. Oke, dan terus kemudian kira-kira kedepannya nih Bapak sama Ibu ada rencana apa lagi? Mungkin nambah variannya, nambah rasa-rasa yang lain, atau mungkin mau buka cabang nih? Kalau variannya sih saya pengennya yang itu apa? Untuk yang manis ya. Biasanya sering kan orang bikin kopi apa brownie, saya pengennya seperti itu tapi belum bisa sih waktu puskes udah apa udah repot untuk ngerjain ini. Ya mungkin bisa kerjasama gitu ya. Bisa, ini jadi kesempatan untuk kolaborasi begitu ya. Kalau produksinya sendiri cuman berdua aja atau ada karyawan? Ya kalau pas rame aku manggil tetangga. Oke. Dan kalau yang di musim-musim khusus ya kayak tadi Lebaran gitu-gitu, aku apa? ada tenaga. Ada paket-paket spesial juga atau reguler aja? Ya reguler. Udah reguler aja, nanti. yang pesan banyak ya. Tentunya seperti itu e-people ya. Tadi cerita dari Bapak dan juga Ibu terkait dengan Bandeng populer dan semua varian lainnya ya. Dan ternyata bisnis oleh-oleh cukup menjanjikan ya Bu ya. Kita belum apa-apa ya sama ya jangan tahu sendiri kalau varian kalau bis datang gitu kan wah gitu. Ini aja ya ukuran rumahan sudah cukup lumayan, apalagi yang besar-besar. Iya. Dan kita doakan semoga nanti Bandeng populer semakin besar juga ya. Amin. Dan juga populer. semakin populer itu dia ya. Variannya juga tambah banyak tuh, tadi nggak cuma yang asin-asin, yang manis-manis juga semakin lengkap pastinya ya. Dan buat people yang mau keluar kota ataupun mau bawain oleh-oleh buat keluarganya, orang-orang tersayang, jangan lupa langsung diajak di Bandeng populer. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi informasinya bersama kita ya, dan juga buat people yang sudah menyaksikan episode kali ini. Buat kalian yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu, saya Hani Normalita bersama narasumber kita dan juga teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.